apakah ada petunjuk Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, bahwa pengikut Yesus Kristus tidak lagi diwajibkan untuk memelihara hari ketujuh sebagai Sabat, melainkan mengganti dengan hari pertama? Nah, silakan pendeta. Terima kasih, ini pertanyaan yang cukup luas ya. Apakah ada petunjuk khususnya di Perjanjian Baru bahwa kita sebagai pengikut Yesus Kristus tidak lagi diwajibkan untuk memelihara atau menguduskan hari yang ketujuh sebagai Sabat? Atau mungkin apakah ada petunjuk-petunjuk di mana hari yang ketujuh sebagai Sabat itu sudah diganti kepada hari-hari yang lain, contohnya hari pertama. Tidakkah ada perintah untuk menguduskan hari lain di dalam Perjanjian Baru? Tidak ada. Perintah maksudnya seperti perintah menguduskan hari Sabat dalam 10 perintah Allah. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau hendak bekerja, tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Tidak ada perintah dengan kata imperatif atau perintah, kuduskanlah hari tertentu. Artinya perintah yang sudah dimulai di Alkitab Perjanjian Lama itu, yang adalah merupakan bahagian dari 10 perintah Allah itu, tidak diganggu-gugat, tidak diusik di dalam Alkitab Perjanjian Baru dan digantikan dengan perintah yang lain yang keluar langsung dari mulut Yesus, dari mulut Tuhan untuk menguduskan hari yang lain. Tidak ada juga perintah untuk menggantikan Sabat dari hari yang ketujuh kepada hari-hari yang lain, termasuk hari pertama. Baca Alkitab kita, Alkitab yang terdiri dari 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Berbicara tentang hari Sabat, kita tidak bisa pisahkan itu dari 10 perintah Allah. Kenapa? Karena perintah menguduskan hari Sabat itu adalah bahagian dari 10 perintah Allah. Kita tidak bisa pisahkan. Jadi untuk membahas tentang hari Sabat, kita juga harus membahas tentang 10 perintah Allah. Ini mohon maaf kalau agak panjang untuk pertanyaan yang ini. Bagaimana 10 perintah Allah disebutkan atau ditaati di dalam Alkitab Perjanjian Baru? Itu menjadi pertanyaan. Apakah semua 10 perintah Allah itu berhenti dan tidak lagi dilanjutkan untuk ditaati atau tidak disebutkan dalam Alkitab Perjanjian Baru? Alkitab Perjanjian Baru tidak pernah mempresentasikan kembali 10 firman dalam Keluaran 20 sebagai satu set menurut urutan yang sama, di mana kita harapkan dari perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, terus sampai perintah yang ke-10, janganlah kamu mengingini istri sesamamu atau milik sesamamu. Tidak pernah itu dalam Alkitab Perjanjian Baru disajikan keseluruhan dalam satu bahagian Alkitab dari perintah yang pertama sampai kepada perintah yang ke-10. Tidak ada disebutkan. Namun demikian, beberapa kali di dalam Perjanjian Baru, beberapa dari 10 firman itu disebutkan sebagai reference, sebagai suatu rujukan, dan juga ketaatan kepada perintah-perintah itu disebutkan di dalam Alkitab Perjanjian Baru, terus dijalankan dan tidak ada perubahan apa-apa. Saya minta partisipasi Jelly dan Albert dan juga kita yang sedang menyaksikan acara tanya jawab Alkitab ini untuk membuka Alkitab kita. Mari kita mulai dengan khotbah Yesus di atas bukit. Biasa disebut Sermon on the Mount, khotbah di atas bukit. Walaupun Alkitab mengatakan dalam Matius pasal yang ke-5, Yesus mengajar, bukan Yesus berkhotbah. Karena di dalam
Matius pasal yang ke-5 ayat yang kedua mengatakan, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Jadi ini pengajaran di atas bukit. Kalau mau ikut Alkitab. Tapi katakanlah ini khotbah di atas bukit. Apa yang Yesus sampaikan di dalam Matius pasal yang ke-5, 6, dan 7. Khususnya Matius pasal yang ke-5. Ada beberapa dari 10 perintah Allah itu yang Yesus sebutkan di dalam khotbahnya di atas bukit. Kita baca contoh yang pertama, Yesus berkata di ayat yang ke-21, ayat 21, silakan. Kamu telah mendengar, saya ulangi, Matius 5 ayat yang ke-21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Terima kasih. Dari mana perintah jangan membunuh? Ini adalah perintah yang ke-6 dari 10 perintah Allah. Itu tertulis di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-13. Jangan membunuh. Setelah Yesus mengatakan kepada audiensnya yang mendengarkan dia di atas bukit itu, kamu telah mendengarkan firman yang disampaikan kepada nenek moyangmu, jangan membunuh. Yesus melanjutkan dengan menjabarkan atau menguraikan perintah tersebut, bahkan lebih detail, lebih rinci lagi, untuk menerangkan apa artinya jangan membunuh. Contohnya, Yesus katakan di dalam ayat yang ke-22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi rupanya kita marah dengan orang, itu pun termasuk di dalam membunuh. Jadi dalam hal ini apakah Yesus meniadakan perintah jangan membunuh? Atau justru Yesus menerangkan dengan lebih rinci, lebih detail tentang apa artinya jangan membunuh? Bagaimana kira-kira? Jelly. Data. Yesus menerangkan. Bagaimana? Lebih ditegaskan lagi. Terima kasih. Jadi Yesus justru lebih menegaskan dan menguraikan artinya dengan lebih luas. Sama sekali dia tidak meniadakan perintah jangan membunuh yang adalah bahagian dari 10 perintah Allah. Tidak dia tiadakan. Tetap itu ada. Ada contoh yang lain, ayat 27. Ayat 27, kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Terima kasih. Dari mana perintah ini? Ini adalah perintah yang ke-7 dari 10 perintah Allah. Ada dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-14. Jangan kamu berzina. Apakah Yesus membatalkan perintah ini? Oh tidak, justru dia menerangkan lebih dalam lagi. Di dalam ayat yang ke-28, aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Apakah Yesus menghapuskan salah satu dari perintah 10 perintah ini? Tidak. Justru dia membahasnya dan membuat itu lebih jelas lagi. Ini bukan hanya masalah fisik, ini masalah pikiran juga ternyata. Dia menerangkan dan lebih menekankan itu dalam Alkitab Perjanjian Baru. Lalu coba kita ambil ayat yang ke-38. Ayat yang ke-38, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Terima kasih. Albert, ini perintah yang keberapa? Apakah ini masuk dari 10 perintah Allah? Bukan, pendeta. Tidak ada. Ya. Kalau kita ikuti 10 perintah Allah yang ditulis di atas 2 loh batu itu, mata ganti mata dan gigi ganti gigi tidak termasuk di dalamnya. Karena ini tidak termasuk dalam 10 perintah Allah, dan ini adalah perintah yang mengatur tentang bagaimana keadilan dijalankan untuk orang Israel. Ini adalah hukum sipil untuk bangsa Israel.
Dan Yesus datang bukan untuk mengembangkan bangsa Israel, tapi dia datang untuk mendirikan jemaatnya, yaitu kerajaan Allah, kerajaan kasih karunia, kerajaan rahmat, kerajaan sorga. Yesus datang untuk membawa keselamatan. Dia bukan datang untuk membesarkan orang Israel. Dia tidak mengatur hukum-hukum sipil orang Israel. Makanya Yesus tidak menjabarkan ini lebih luas dan menekankan untuk dilanjutkan. Beda dengan dua perintah yang sebelumnya, yang tadi jangan membunuh dan jangan berzina. Untuk perintah mata ganti mata dan gigi ganti gigi, Yesus katakan di ayat yang ke-39, tolong Jelly bacakan ayat yang ke-39. Ayat yang ke-39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, kalau tadi yang jangan membunuh, Yesus menjabarkan, dan apa yang dia jabarkan justru lebih mengkonfirmasi perintah itu. Perintah jangan berzina juga Yesus menguraikannya dan menguatkan perintah itu. Artinya 10 perintah Allah itu bahkan di zaman Yesus ada di atas dunia, itu tetap dipertahankan. Tetapi mata ganti mata, gigi ganti gigi, Yesus katakan, oh tidak, ini bukan hukum orang Israel ini. Keadilan bukan seperti itu dijalankan. Yesus katakan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bukan mata ganti mata dan gigi ganti gigi, pipi ganti pipi, ditampar kita balas tampar. Bukan itu yang Yesus katakan. Nah, tapi pertanyaannya adalah, ya betul, hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata, stop. Karena ini bukan hukum kerajaan Allah, itu orang Israel dulu. Untuk menunjukkan keadilan. Apakah memang dalam kerajaan Allah yang didirikan oleh Yesus Kristus, kerajaan kasih karunia, kerajaan keselamatan, apakah tidak ada keadilan di sana? Oh ada, tapi bagaimana keadilan itu dilakukan? Itu dijelaskan dalam Alkitab Perjanjian Baru. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Roma pasal yang ke-12 ayat 19 sampai 21. Silahkan. Roma 12 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Roma 12 ayat 19 sampai dengan 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ayat ke-20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian pendeta. Pertanyaannya, apa ada keadilan? Ada keadilan. Tapi siapa yang melakukan keadilan itu? Allah yang akan melakukan pembalasan tersebut. Bukan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi hukum untuk kerajaan Allah, untuk kita pengikut Kristus, bukan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi kita percaya Allah akan memberikan pembalasan itu, bukan kita. Jadi dari contoh yang ada di dalam Matius pasal yang ke-5, ada 2 hukum yang berasal dari 10 hukum Allah, 10 perintah Allah. Dan Yesus menekankan itu kembali. Lanjutkan, bahkan dia mengkonfirmasi dan menerangkan dengan lebih luas. Tetapi hukum sipil, Yesus katakan itu untuk orang Israel, bukan untuk kita orang Kristen. Jadi kita bisa lihat, tidak semua yang ada dalam hukum Taurat kita sapu rata. Oleh karena korban bakaran sudah dihentikan, lalu 10 hukum Allah dihentikan juga. Oleh karena korban pagi dan petang dihentikan, hari Sabat dihentikan juga. Tidak. Ada hukum-hukum yang berhenti di salib pada waktu Yesus mati. Tetapi 10 perintah Allah terus berjalan.
Apa yang kita pelajari dari cara Yesus membahas tentang 10 perintah itu? Yang kita bisa pelajari adalah sekalipun hukum sipil untuk orang Israel itu kita tidak ikuti lagi, sekalipun hukum-hukum korban bakaran dan korban yang menggunakan domba, lembu, dan lain sebagainya telah berhenti pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, 10 perintah Allah terus berjalan. 10 perintah Allah terus berjalan. Sekarang, dengan Yesus hanya membahas 2 perintah. Jangan membunuh dan jangan berzina. Apakah dengan ini maka perintah-perintah yang lain tidak berlaku lagi? Oh, tidak demikian. Yesus hanya kasih 2 contoh. Tapi dengan 2 contoh itu kita tahu bahwa kalau jangan membunuh itu masih berlaku, jangan berzina itu masih berlaku, maka jangan berdusta itu juga masih berlaku. Jangan mencuri itu juga masih berlaku. Hormatilah ayahmu dan ibumu itu juga masih berlaku. Yesus juga menyinggung tentang beberapa dari 10 perintah Allah dalam jawabannya kepada pertanyaan orang muda yang kaya. Orang muda itu bertanya, kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16. Matius 19 ayat yang ke-16, ada seorang muda yang datang kepada Yesus, lalu ia menanyakan suatu pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Silakan, tolong dibacakan ayat ini. Matius 19 ayat yang ke-16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Terima kasih. Lalu Yesus menjawab, mengapa engkau bertanya tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, hanya Allah yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Lalu orang muda ini seperti nggak tahu aja mana perintah Allah. Dia tanya lagi kepada Tuhan Yesus, perintah yang mana? Lalu apa jawab Yesus? Baca ayat yang ke-18 dan 19. Kata ayat yang ke-18, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Di sini bukan hanya jangan membunuh dan jangan berzina, seperti yang disebutkan Yesus di Matius 5 yang tadi. Di sini ada juga jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Singkatnya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba perhatikan Jelly, dari hukum yang ke-5 sampai hukum yang ke-10, perintah yang ke-5 sampai perintah yang ke-10. Ada satu perintah yang tidak disebutkan di sini. Perintah yang mana? Hari Sabat? Bukan, dari perintah yang ke-10, dari perintah yang ke-5 sampai perintah yang ke-10, hari Sabat kan ke-4. Dari perintah yang ke-5 sampai perintah yang ke-10, ada perintah mana yang tidak disebutkan di sini? Jangan mengingini. Jangan mengingini istri sesamamu. Jangan mengingini milik sesamanya. Karena perintah itu tidak disebutkan di sini, apakah jadinya perintah itu tidak berlaku lagi? Apa sudah boleh kita saling mengingini ini? Tidak. Kan tidak. Tidak demikian. Tapi contoh ini diberikan sudah cukup untuk mewakili semuanya. Rasul Paulus juga dalam suratnya kepada jemaat Roma berkata dalam Roma 13 ayat yang ke-9. Tolong dibaca Roma 13 ayat yang ke-9. Roma 13 ayat yang ke-9. Ya. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Di sini jangan mengingini ada ya. Ada kan? Jangan mengingini. Ada, pendeta. Ada. Apa yang tidak ada di sini? Coba lihat.
Dari perintah ke-5 sampai perintah ke-10. Ada satu yang tidak ada di sana. Apa isi perintah yang ke-9? Berzina, membunuh, mencuri, mengini. Ya. Jangan kamu mengucapkan saksi dusta. Jangan kamu berdusta. Tidak ada di sini. Tapi karena jangan berdusta tidak ada di sini, apakah itu tidak termasuk? Oh enggak, sama dengan tadi waktu Yesus sebutkan jangan mengingini tidak ada, tapi sudah cukup diwakili oleh contoh-contoh yang diberikan untuk mewakili 10 perintah Allah tersebut. Bahkan di sini tidak ada kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Tidak ada. Yang ada adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah dengan hanya disebutkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, maka dengan demikian kasihilah Tuhan Allahmu tidak berlaku lagi? Oh tidak demikian, sama argumennya. Yang disebutkan ini mewakili semua 10 perintah Allah. Sangat jelas bahwa setelah Tuhan Yesus naik ke sorga pun 10 perintah Allah itu tetap dipelihara. Jadi di dalam Alkitab Perjanjian Baru, tadi kita sudah baca beberapa ayat dari 10 perintah Allah yang dituliskan di dalam Keluaran 20 dan juga Ulangan pasal 5. Maka dari perintah yang ke-5 sampai perintah yang ke-10 ada kutipannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ada. Jangan membunuh, dikutip, ada. Jangan berzina pun dikutip, ada. Jangan mencuri pun ada, dikutip, ada kutipannya, jangan mencuri. Jangan berdusta pun ada kutipannya, jangan mengingini pun ada kutipannya. Yang tidak ada kutipan secara langsung, direct quote atau kutipan secara langsung, yang tidak ada adalah justru perintah yang pertama sampai perintah yang keempat. Yang ada kaitannya dengan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Wah, bagaimana dong? Tidak disebutkan. Nah, sekalipun tidak dikutip secara langsung di dalam Alkitab Perjanjian Baru, keempat perintah itu disinggung secara tidak langsung dalam banyak ayat. Dan bukan hanya disinggung, tapi dipraktekkan oleh orang-orang Kristen. Contohnya, tolong dibaca Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kira-kira prinsip hukum yang keberapa yang disebutkan di sini? Ini adalah prinsip hukum yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah lalu kemudian kepada Mamon. Dari mana ini prinsip? Walaupun tidak disebutkan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, ini adalah prinsip hukum yang pertama. Kita sebagai orang Kristen tidak perlu kita menunggu harus dituliskan dalam Perjanjian Baru. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau nggak ada dituliskan, saya tidak mau mengikuti itu perintah. Ya bukan begitu kita punya semangat. Spirit kita di dalam membaca Alkitab bukan seperti itu. Itu salah satu contoh. Sekarang perintah yang kedua. Apa isi perintah yang kedua? Jangan membuat patung dan sujud menyembah kepadanya. Tidak ada memang langsung dikutip. Jangan membuat patung dan sujud menyembah kepadanya. Tetapi tersirat di dalam Alkitab Perjanjian Baru bahwa bentuk dari kasih kepada Allah yang diuraikan dalam keempat perintah yang pertama itu terus berjalan. Kasih kepada Allah itu. Coba kita baca di Kisah pasal yang ke-7 ayat 41 sampai 42. Kisah pasal yang ke-7 ayat 41 sampai 42. Baik. Kisah Para Rasul pasal ke-7 ayat 41 sampai dengan 42.
Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Ayat 42. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah Oke, terima kasih. Oke. Jadi apa maksud dari ayat ini? Ini adalah merupakan khotbah dari Stefanus yang mengulangi kembali apa yang dilakukan oleh orang Israel di padang gurun, di mana mereka membuat patung lembu emas, lalu mereka bersorak-sorak menyembah itu patung. Lalu Stefanus katakan, maka berpalinglah Allah dari mereka. Artinya Allah tidak menyetujui. Kenapa dia singgung ini lagi? Ini Yesus sudah naik ke sorga. Artinya sebagaimana ini diperintahkan jangan membuat patung dan sujud menyembah kepadanya, maka Stefanus dalam khotbahnya dia sampaikan bahwa ini tetap berlaku. Oke, kita datang kepada perintah yang ketiga. Kita ambil satu-satu contoh saja. Perintah yang ketiga apa? Janganlah kamu menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan atau dengan sia-sia. Apakah ada disebutkan, dikutip dalam Alkitab Perjanjian Baru, janganlah kamu menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah memandang bersalah mereka yang menyebut namanya dengan sembarangan. Apa ada itu dalam Alkitab Perjanjian Baru? Tidak ada. Tapi dengan tidak ada itu, apakah kita boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan? Ya tidak. Karena ada tersirat. Prinsip-prinsipnya ada di sana yang menyatakan bahwa sekalipun tidak disebutkan, ini terus berlangsung. Kita baca di Matius 5 ayat yang ke-33. Salah satu contoh lah kita baca. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-33. Matius 5 ayat yang ke-33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Ini adalah merupakan salah satu prinsip dari jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Bersumpah berbohong menggunakan nama Allah, bersumpah palsu. Jadi walaupun tidak dikutip secara langsung, tetapi tetap ditekankan. Sebagaimana perintah yang pertama, sekalipun tidak dikutip dalam Perjanjian Baru. Perintah yang kedua tidak dikutip langsung dalam Perjanjian Baru. Perintah yang ketiga tidak dikutip langsung dalam Perjanjian Baru, tetapi terus dijalankan dan prinsip-prinsipnya terus berkumandang di sana dan dipraktekkan di sana. Demikian juga dengan perintah yang keempat. Jangan kita menganaktirikan perintah yang keempat pada waktu kita membahas 10 perintah Allah. Perjuangan kita bukan untuk mempertahankan perintah yang keempat, tapi perjuangan kita justru bagaimana supaya perintah yang keempat ini, kalau boleh jangan ada. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, ada banyak ayat, tadi sudah kita baca beberapa di antaranya. Lukas 4 ayat 16 tadi sudah dibaca. Pada hari Sabat, Yesus datang ke rumah ibadat sebagaimana kebiasaannya, dan ia membaca dari sana Alkitab. Kita baca juga beberapa ayat lain. Mari kita baca cepat-cepat. Tolong sediakan Kisah 17 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Oke. Kisah 17 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ayat yang ketiga. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu. Terima kasih. Seperti biasanya, bukan hanya kebiasaan Yesus, tapi kebiasaan para rasul pada hari Sabat.
baik orang Yahudi maupun orang Kristen, pada hari Sabat mereka berbakti. Jadi walaupun tidak ada dikutip lagi itu perintah Keluaran 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-11, itu dijalankan. Tidak ada pertentangan tentang hari apa yang harus dikuduskan. Tetap hari Sabat. Bagaimana kalau kita baca dalam Ibrani pasal 4 ayat 9? Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-9. Ibrani 4 ayat yang ke-9. 9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Masih atau tidak? Jawabannya masih. Sekalipun sebagaimana perintah pertama, kedua, dan ketiga tidak dikutip secara langsung, tetapi itu dilakukan oleh Yesus, perintah yang keempat oleh para rasul, dan banyak ayat yang mendukungnya. Bahkan Yesus berkata dalam Matius 24 ayat yang ke-20, Matius 24 ayat yang ke-20, apa yang Tuhan Yesus katakan? Saya baca ini ayat karena saya sudah ketemu. Ini khotbah tentang akhir zaman. Jadi Yesus memproyeksikan apa yang akan terjadi di zaman akhir. Berdoalah supaya waktu itu, waktu kamu melarikan diri itu, jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Berbicara tentang akhir zaman pun Yesus masih mengkaitkan itu dengan hari Sabat. Itu artinya Yesus sebelum naik ke sorga, dia tetap menyebutkan hari Sabat, dan tetap dia sebutkan itu berkaitan dengan hari Sabat itu di zaman akhir. Jadi dengan demikian, tidak ada sedikit pun petunjuk dalam Alkitab bahwa perintah keempat itu telah dihapuskan. Tidak ada sedikit pun petunjuk bahwa hari Sabat dalam Perjanjian Baru telah berubah dari hari ke-7 menjadi hari lain. Hari Sabat dalam Perjanjian Baru selalu identik dengan hari yang ke-7. Tidak ada sedikit pun petunjuk bahwa siklus pekan 7 hari itu berubah di dalam Perjanjian Baru dan menempatkan Sabat jatuh pada urutan hari yang lain selain hari yang ke-7. Tidak ada petunjuk seperti itu. Yesus dan orang Yahudi, orang Kristen dan orang Yahudi di dalam Alkitab Perjanjian Baru mempunyai pengertian yang sama tentang hari apa hari Sabat dan hari apa hari yang dikuduskan itu, dan mereka menguduskannya. Tidak ada sedikit pun petunjuk dalam Perjanjian Baru bahwa Yesus mengubah hari Sabat dari hari yang ke-7 menjadi hari yang lain. Terima kasih.